utama dalam beberapa pekan terakhir, yaitu potensi reshuffle kabinet di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Isu ini bukan hanya menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi dan pengamat, tetapi juga di tengah masyarakat yang luas. Benar sekali, Andi. Spekulasi mengenai reshuffle ini semakin menguat seiring dengan berbagai evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya melatar belakangi isu ini dan siapa saja nama-nama yang berpotensi terkena dampak dari perubahan ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mencoba menggali lebih dalam informasi dari berbagai sumber. Kita juga dapat mendengarkan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk para siswa, sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki harapan besar terhadap pemerintahan ini. Tepat sekali. Untuk itu, kita sudah terhubung dengan reporter kita, Farel, yang berada di SMA Negeri 1 Trisi. Farel, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana di sana dan apa saja pendapat yang berhasil Anda himpun dari para siswa? Andi dan Nur Hidayah, saya saat ini berada di SMA Negeri 1 Trisi. Saya ingin meminta pendapat kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Trisi mengenai isu berita reshuffle kabinet masa jabatan Prabowo. Baik, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Farel, reporter dari stasiun TV News Indramayu. Saya berbicara dengan saudari siapa? Perkenalkan, nama saya Roseli dari kelas 11. Dan dengan saudara siapa? Nama saya Bayu dari kelas 4 Jadi saya akan meminta pendapat kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Trisi, dan kita akan memulai dari saudari Rosali terlebih dahulu. Baik, pendapat Anda mengenai isu reshuffle kabinet yang lagi dibicarakan kalangan orang belakangan ini gimana? Menurut saya, reshuffle kabinet ini adalah langkah yang wajar dalam pemerintahan, dan juga jika ada menteri yang kinerjanya kurang memuaskan, itu juga perlu diganti dengan yang lebih kompeten. Dan yang paling terpenting adalah proses kerjanya yang transparan dan berdasarkan pada evaluasi yang objektif. Baik, jadi apa harapan Anda? Harapan saya pada kabinet baru ini bisa lebih memuat isu-isu yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Saya juga berharap pemerintah bisa lebih mendengarkan aspirasi dari generasi muda. Terima kasih atas tanggapannya, saudara Roseli. Ya. Untuk saudara Bayu, apa pendapat Anda mengenai isu reshuffle kabinet? Saya berharap bisa mengenai masalah korupsi, polisi, dan nepotisme. Jadi apa harapan Anda mengenai berita terkini? Saya berharap pemerintah bisa mengatasi masalah korupsi, polusi, dan nepotisme. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Jadi itulah pendapat mengenai dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Trisi. Kami akan kembalikan siaran kepada pembawa acara, yaitu Andi dan Nur Hidayah. Terima kasih Farel atas laporan yang sangat informatif dari SMA Negeri 1 Trisi. Andi, apa yang bisa kita simpulkan dari laporan Farel dan pendapat para siswa tadi? Saya rasa ada beberapa poin penting yang bisa kita garis bawahi. Pertama, masyarakat, terutama generasi muda, memiliki harapan besar terhadap pemerintahan ini. Mereka ingin melihat adanya perubahan positif yang signifikan dalam berbagai bidang. Kedua, proses reshuffle kabinet harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan pada evaluasi yang objektif. Jangan sampai reshuffle ini hanya didasarkan pada kepentingan politik semata. Ketiga, kabinet yang baru nanti harus fokus pada isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan penegakan hukum. Selain itu, pemerintahan juga harus lebih mendengarkan aspirasi dari generasi muda. Kita akan terus memantau perkembangan isu ini dan memberikan informasi terbaru kepada pemirsa. Kita akan terus memantau perkembangan isu ini dan memberikan informasi terbaru kepada pemirsa. Demikian berita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.